Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-47. Dan ini adalah video pertama di season yang ketiga. Bagaimanakah keseruan dari cerita manhwa ini? Simak baik-baik video ini. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan ataupun tidak ingat lagi alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Perdana Menteri Avalon yang membawa kabar darurat. Dia melaporkan ada pemberontakan yang terjadi di dalam istana saat ini. Dan dia menyarankan agar pangeran harus segera pergi dari istana. Ternyata yang melakukan pemberontakan di sana adalah Pangeran Caesar, putra mahkota keempat Kekaisaran Avalon. Caesar yang ingin menjadi pemimpin Avalon memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh semua orang yang ada di istana. Para pasukan bertopeng, rekan-rekan dari Caesar sangatlah kuat. Pangeran Kaizen kemudian tiba di hadapan Caesar. Ia meminta agar Caesar untuk menghentikan tindakannya. "Apakah kau pikir dengan membunuh kami semua, kau akan menjadi kaisar?" tanya Kaizen. "Hanya ada satu cara yang tersisa untukku, yaitu dengan cara menyingkirkanmu dan membantu kaisar menjadi kaisar," ucap Caesar dengan tegasnya. Kaizen menyebut tindakan Caesar sudah terlambat. Apalagi jika Caesar menggunakan cara yang kejam seperti ini. Pangeran pertama pasti tidak akan mau menerimanya, dan dia pasti akan menyingkirkan Caesar. Akan tetapi, Caesar yang sudah dibutakan dengan keinginan menjadi raja, dia berniat untuk memusnahkan semua orang yang mencoba untuk menghalanginya. Namun tiba-tiba, Babel kemudian muncul menembus jendela dan menyerang Caesar di sana. Babel adalah salah satu ketua batalion yang mendukung pangeran kedua. Serangan dari Babel sangatlah kuat, sampai-sampai membuat hancur ruangan yang ada di sana. Pangeran Kaizen terkejut melihat Babel yang masih hidup, karena menurut berita, keluarga Agnus telah dimusnahkan. Namun tampaknya Babel masih sehat-sehat saja. Pangeran Caesar rupanya baik-baik saja setelah menerima serangan tersebut. "Melihatmu baik-baik saja, apakah Hadraxia gagal membunuhmu? Atau Joshua sudah ikut campur dalam pertarungan kalian?" tanya Caesar. Lihatlah kekuatan aura yang dimiliki oleh Pangeran Caesar. Babel sangat terkejut melihat Caesar bisa menggunakan True Aura. Selama ini, orang mengira kalau Caesar adalah pangeran paling lemah yang tidak mempunyai kekuatan. Namun, Caesar telah menerima pelatihan dari salah satu Nine Star Asura, teknik pedang yang berasal dari timur. Diajarkan langsung oleh Tuan Heimdall atau ayahnya Joshua. "Ya, aneh rasanya jika aku melawanmu dengan teknik pedang yang aku pelajari ini," ucap Caesar kepada Babel. Caesar kemudian memulai serangannya kepada Babel. Akan tetapi, Babel masih bisa menahan serangan pedang aura tersebut dengan pedangnya. Babel akan berusaha keras melindungi sang pangeran kedua dari amukan Caesar. Namun kekuatan mereka terlampau jauh berbeda. True Aura adalah teknik pedang tingkat tinggi yang belum dikuasai oleh Babel. Caesar dengan percaya diri memerintahkan kepada Babel untuk segera menyerah saja melawannya. Babel kemudian menegaskan, "Demi adikku yang telah menyelamatkanku, bahkan meski aku harus mati sekalipun,
Aku pasti akan membayar kebaikannya dengan menghentikanmu di sini, ucap Bubble. Dengan tekad yang kuat, Bubble terus berusaha untuk menangkis serangan pedang aura dari Caesar. Serangan yang datang sangatlah cepat, bahkan Bubble sama sekali tidak bisa melihat dari mana arahnya. Kau itu hanya bocah kecil yang pernah dipanggil Bintang dari Avalon di waktu dulu. Tapi waktu telah berlalu, sudah tak ada lagi tempat bagimu di sini, ucap Caesar. Caesar kemudian berhasil mendaratkan serangan pedang auranya ke tubuh Bubble. Bubble pun jatuh terluka akibat terkena serangan tersebut di sana. Caesar kemudian menghampirinya dan berkata, "Jangan merasa sakit hati, salahmu sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah." Caesar kemudian mengatakan, dari semua orang yang bersamanya saat ini, Caesarlah yang paling lemah. Bubble pun terkejut mendengarnya. Itu artinya mereka yang saat ini berada di belakang Caesar memiliki kekuatan yang jauh melebihi dirinya. Setidaknya para pasukan bertopeng tersebut sudah berada pada tingkatan superhuman. Seseorang kemudian tiba di sana dan berkata, "Apa kau sungguh mau bergantung pada orang-orang lemah itu dan yakin bisa melewati ini? Aku kecewa. Kupikir kau akan melawanku dengan sesuatu yang lebih baik dari ini. Namun kau malah memilih jalan untuk menghancurkan dirimu sendiri," ucap seseorang tersebut yang ternyata adalah Joshua. Caesar bertanya kepada Joshua, "Apakah kau tak lelah dengan semua ini? Mau sampai kapan kau menghalangi jalanku?" Joshua kemudian menjawab, "Cukup sampai di sini. Ini adalah akhir untukmu," ucap Joshua dengan tatapan mata yang tajam. Caesar kemudian bergerak menyerang Joshua. Dia sangat yakin kalau kekuatannya saat ini bisa dengan mudah mengalahkan Joshua. Joshua terlihat santai-santai saja. Joshua kemudian melakukan gerakan dengan tombaknya. Dengan sangat mudah, Joshua berhasil menebas pedang aura milik Caesar. Bahkan, Caesar juga terkena serangan tersebut di sana. Para pasukan bertopeng milik Caesar pun tidak percaya bagaimana bisa Joshua mengalahkan Caesar dengan mudah. "Apakah dia sungguh anak dari orang itu?" tanya mereka. Para pasukan Avalon kemudian tiba di sana. Mereka adalah pasukan yang bertugas untuk melindungi Pangeran Kaizen. Kaizen kemudian memerintahkan kepada mereka untuk segera mengurus para pengkhianat yang telah ingin membunuhnya. Sesuai dengan perintah pangeran, para pasukan Avalon tersebut kemudian bergerak untuk mengalahkan para pengkhianat. Satu orang pasukan dari Blackwine kemudian maju menghadapi Knight dari Avalon. Dia mengeluarkan skill yang disebut dengan Dance of Asura. Dalam sekejap saja, dia berhasil mengalahkan para Knight yang baru saja bergabung di medan pertempuran. Kaizen yang melihat kekuatan orang itu pun gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan satu batalion Imperial Knight dengan mudahnya, ucap Pangeran Kaizen. Setelah mengalahkan satu batalion pasukan, pria tersebut kemudian mendekat ke arah Joshua. Lalu kemudian berkata, "Meski kau adalah anak darinya, namun jika kau mengganggu kami lebih jauh lagi, maka aku tidak akan diam saja." Belum sempat pria itu menyelesaikan pembicaraannya, Joshua secepat kilat berhasil memenggal kepala orang tersebut dengan tombaknya. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan diperlihatkan oleh Joshua. Joshua kemudian berkata, "Berhentilah membuang-buang waktu dan seranglah aku sekaligus." Tak ada lagi yang berani menyerang Joshua, sehingga para pasukan bertopeng pun berniat untuk mundur. Mereka menyerahkan semua masalah ini kepada Caesar. Caesar tidak terima jika rekan-rekannya mundur, karena dia sudah sampai sejauh ini. Namun mereka menuduh kekacauan ini terjadi juga karena pemikirannya sendiri yang menciptakan kekacauan dari rencana mereka. Caesar tidak terima disalahkan karena dia mengaku hanya menuruti perintah saja. Namun pasukan bertopeng itu menjelaskan kesalahan Caesar yang bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuan Heimdall. Heimdall padahal memerintahkan Caesar untuk tetap bersembunyi dan membantu pangeran pertama dari belakang. Lalu kemudian mengukir nama pangeran keempat secara perlahan di kekaisaran ini.
Akan tetapi Caesar malah mengabaikannya dan mencoba untuk mendapatkan tahta kerajaan untuk dirinya sendiri. Pada intinya, semua kehancuran rencana ini adalah karena salah dari Caesar itu sendiri. Semua pasukan Blackwyne kini telah meninggalkan Caesar sendirian di hadapan Joshua. Joshua bertanya, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh rekan-rekan sendiri? Tentu saja itu semua sangatlah menyakitkan. Caesar semakin kesal dengan Joshua. Dia kemudian menuduh kekacauan dari rencananya adalah karena kesalahan Joshua. Kenapa kau selalu mengejar dan membuatku menderita? Kalau saja kau muncul setahun lebih lama, mimpiku pasti akan terwujud, ucap Caesar. Joshua kemudian bertanya, apa yang kau sebut dengan mimpi? Jadi kau juga punya mimpi? Kalau aku tidak punya mimpi, maka kekacauan ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang sudah tak ada artinya lagi, karena hari ini kau dan aku akan mati bersama, ucap Caesar. Dia mengaktifkan lingkaran magic yang akan memusnahkan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Joshua teringat di kehidupan sebelumnya, ia dikalahkan dengan lingkaran magic tersebut. Hei, apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja mengaktifkan magic berbahaya seperti itu? Caesar tertawa mendengar perkataan Joshua. Bahkan sang Hero King yang hebat pun takut karena hal remeh seperti ini. Aku jadi merasa sedikit lega, karena sudah seperti ini, biar ku ajarkan kau sesuatu sebelum kita pergi ke alam lain. Kaisar Markus, ayahku itu. Belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ada pedang yang menusuk titik vitalnya. Caesar pun akhirnya terjatuh di tengah-tengah lingkaran tersebut. Joshua merasa ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan sejak tadi. Orang ini tidak hanya berbakat dalam teknik penyamaran saja. Joshua memandang ke arah jendela istana yang terbuka lebar. Jika ada orang yang bisa memanipulasi keberadaan seperti ini, dia pasti adalah Dark Emperor. Ternyata benar, Dark Emperor lah yang sudah membungkam Caesar agar tidak menyebarkan informasi rahasia. Setelah mengetahui keberadaan Dark Emperor, Joshua kemudian melakukan serangan ke arahnya. Dalam sekejap serangan aura milik Joshua mengalir dari dalam istana pangeran. Dark Emperor pun merasakan kekuatan yang menyerangnya. Dia sungguh terkejut. Sungguh aneh, semuanya nampak baik-baik saja. Tak ada tanda kehancuran akibat serangan ini. Apakah serangan ini hanya berpengaruh padaku saja? Tanya Dark Emperor di dalam hatinya. Dark Emperor kemudian memilih untuk mundur dari sana. Karena jika ia memaksa untuk melawan Joshua, tentu saja dia akan dirugikan karena harus bertarung melawan Hero King. Joshua kemudian bergerak untuk mengejar Dark Emperor. Akan tetapi Dark Emperor menyebutkan jika Joshua tidak ingin melihat ibunya terluka, maka sebaiknya kau jangan mengejarku, Joshua, ucap Dark Emperor. Joshua pun menegaskan bahwa itu malah menambah alasan baginya untuk memenggal kepala dari Dark Emperor. Namun di sana Caesar kemudian tertawa dan membuka satu gulungan magic di dekatnya. Aku akan membawamu mati bersamaku, ucap Caesar. Dia kemudian mengaktifkan lingkaran magic raksasa tersebut. Kaizen dan Babel juga ada di dekatnya dan mereka bingung harus melakukan apa. Pancaran sinar magic berwarna biru kemudian memancar ke atas langit. Bahkan pancaran sinar tersebut nampak jelas dari kejauhan. Iselin dan Lord Theta sendiri juga merasakan goncangan yang sangat dahsyat dari lingkaran magic tersebut. Namun Joshua yang berada di sana kemudian menghilangkan efek penghancurnya. Joshua kemudian mengangkat jasad Caesar yang sudah mati. Caesar mati sebelum dia mampu menggapai impiannya menjadi raja. Caesar brengsek itu, dia memulai kudeta, tapi malah berakhir dengan menyedihkan. Namun apakah ini semua sudah berakhir? Tanya Pangeran Kaizen. Joshua juga tidak tahu apakah ini semua sudah berakhir ataukah belum. Dengan kematian Caesar ini, masa depan juga pasti sudah berubah sepenuhnya. Joshua mengucapkan selamat tinggal kepada Caesar. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan pertemuan virtual yang dilakukan oleh Kaisar Lucifer dan juga Martial Emperor yang bernama Jector. Jector berkata,
kalau keadaannya saat ini tidak baik-baik saja karena seseorang. Jangan begitu, aku bahkan menyerahkan Abraham kepadamu. Aku menghubungimu hanya untuk memastikan satu hal, ucap Lucifer. Aku tahu dengan jelas apa yang kau rencanakan. Kau ingin aku duduk kembali dan hanya melihat kau menggulingkan Avalon, iya kan? Dan tidak ada yang bilang juga kau akan berhenti di Avalon dan tidak menargetkan Hubalt selanjutnya. Bagaimana mungkin aku percaya padamu, ucap Martial Jector. Selain itu, jika Lucifer menyerang Avalon, Black God pasti tidak akan tinggal diam saja. Hei, apakah kau takut pada Black God? Tanya Lucifer. Jector kemudian menegaskan kalau dirinya adalah pria yang menjunjung tinggi nilai kehormatan. Kau tidak melupakan perjanjian yang kita buat, bukan? Tanya Jector. Iya, aku sangat menghormati itu. Aku membantunya seperti yang dia minta sampai saat ini. Akan tetapi Dark Emperor ingin kelompoknya keluar dari bayangan. Kita berdua sama-sama ingin runtuhnya keseimbangan tiga kekuatan antara Avalon, Swallow, dan juga Hubalt. Seiring berjalannya waktu, keadaan berubah menjadi seperti yang diinginkan, dan Avalon akan runtuh. Sehingga Kekaisaran Swallow dan Hubalt bisa berbagi kekuasaan di benua ini. Akan tetapi, sekarang perjanjian itu sudah hampir tidak bisa dipertahankan lagi. Sword Emperor dan Hero King muncul di Avalon. Jika tujuan Black God sama seperti kita, penyatuan benua seperti sekaranglah saat yang tepat untuk bergerak. Untuk menjaga Black God tetap terkendali, kita harus memperkuat aliansi kita. Jika kau yang telah awaken dan aku saling percaya serta mempertahankan aliansi ini, bahkan meski jika Hero King dan juga Black God bersatu, kita masih punya kesempatan untuk menang. Setelah itu, kita akan membagi kedua kekaisaran kita untuk menguasai dan memegang kendali atas benua ini, ucap Lucifer. Jector kemudian meminta Lucifer untuk mengatakan bagaimana cara agar dia bisa percaya dan Lucifer tidak akan mengkhianatinya. Sederhana saja, aku sudah menyerahkan Abraham atau pusat benua ini kepadamu. Bukankah itu sudah cukup untuk membuatmu percaya kepadaku? Tanya Lucifer. Jector kemudian hanya bisa menerimanya. Kalau begitu, ayo kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kau bertanggung jawab untuk mengendalikan Hero King. Kalau kau bisa melakukannya dengan baik, aku akan meminta syarat lain setelahnya, ucap Martial Emperor. Baiklah, kurasa negosiasinya sudah selesai dan cukup sampai di sini. Jector memperingatkan kepada Lucifer untuk tidak meremehkan Hero King. Karena 3 tahun yang lalu saja, dia berhasil melawan ribuan prajurit kuat sendirian dan berhasil kabur tanpa terluka sedikit pun. Jangan khawatir, sudah banyak yang berubah sejak saat itu, ucap Lucifer. Lucifer kemudian membuka tirai tenda base camp-nya. Ternyata, para pasukan pun telah disiapkan oleh Lucifer untuk menyerang Avalon. Siapkan semua pasukan, dan kita akan segera bergerak menyerang Kekaisaran Avalon. Sinyal genderang perang sudah dibunyikan oleh pihak kerajaan Swallow. Mereka akan mengambil alih benteng Enberg di perbatasan Kekaisaran Avalon. Rantai yang membelenggu naga kemudian dilepas, dan para pasukan penunggang naga pun telah bergerak untuk berperang. Selain itu, pasukan dengan serigala buas juga mulai bergerak ke arah benteng Kekaisaran Avalon. Sungguh perang yang teramat besar akan segera dimulai. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah cara Kekaisaran Avalon untuk bisa mengatasi serangan besar yang dilakukan oleh Kekaisaran Swallow? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.